Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Assalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizza. Bapak sekalian yang berbahagia, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini Allah kembali memperkenankan kita untuk hadir di sini. Kita sama-sama bermohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi hari ini mendatangkan rahmat karunia dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam mari kita sama-sama mohonkan kepada Allah semoga senantiasa dicurahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap zuriat ahlu bait, sahabat, tabi'in, tabi'in, salafus saleh, dan juga kepada semua ulama, baik ulama salaf maupun ulama khalaf, juga kepada semua orang yang mewarisi iman, ilmu, amal dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak henti-hentinya kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu sekalian, seperti sudah dapat dilihat dan disampaikan juga di kesempatan sebelumnya bahwa pagi ini insya Allah kita akan membahas satu buku sangat istimewa karena hanya ada sedikit buku yang membahas tentang apa yang dibahas di dalam buku ini. Seperti sudah dapat dilihat di depan judulnya, tertulis buku aslinya, judul aslinya, tertulis juga penulisnya yang juga istimewa, nama yang tidak asing bagi kita. Lalu tertulis juga judul Indonesianya. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan membedah buku yang judul aslinya adalah Kitabur Ruh. Kitabur Ruh. Jadi seringkali persoalan judul bagi beberapa karya, khususnya di masa klasik Islam, itu satu karya memiliki beberapa judul yang sama, atau satu karya dinyatakan memiliki judul fulan dan dinyatakan memiliki judul fulan. Jadi terkadang begitu. Makanya ketika kemudian diketahui ada satu karya tertentu yang seperti menggunakan satu kata tertentu, sementara tidak diketemukan kata itu di literatur lain, maka itu hal yang biasa, gitu ya. Jadi di sini disebut buku ini berjudul Kitabur Ruh, tapi nanti di kutipannya disebut judulnya Ar-Ruh, itu biasa aja gitu. Jadi berkenaan dengan itu tidak ada yang perlu dirisaukan, karena nanti kalaupun muncul perbedaan tentang judul itu belum seberapa daripada muncul perbedaan pada isi. Jadi kita sadar atau tidak, sampai tahun 1400-an Masehi ya, itu alat cetak belum diketemukan, maka lazim penukilan atau penyalinan seluruh manuskrip, termasuk kitab-kitab yang super tebal, itu dilakukan dengan ditulis. Nah, makanya khususnya karya-karya klasik yang ditulis oleh salafus soleh sampai tahun 400 Hijriah kah, 500 atau bahkan lebih belakangan dari itu muncul beberapa versi yang isinya berbeda.
agak lumayan kalau satu versi lebih lengkap dari versi lain. Yang membingungkan itu kalau satu versi berbeda dengan versi lain. Saya ulangi ya. Jadi agak lumayan kalau yang terjadi ini versi manuskrip A, Mesir misalnya. Nah, ini versi manuskrip B, Irak misalnya. Ini versi manuskrip C di Hijaz misalnya. Kalau sekarang di KSA itu, Kerajaan Saudi Arabia. Agak lumayan kalau di antara beberapa manuskrip itu perbedaannya kurang lebih. Yang ada di sini nggak ada di sini, yang ada di sini nggak ada di sini gitu ya. Itu agak lumayan. Yang membingungkan itu kalau ada bagian tertentu di sini yang isinya berbeda dengan bagian tertentu di sini. Agak lumayan kalau kemudian isinya berbeda antara satu yang lain. Yang merepotkan itu kalau kemudian satu versi tertentu itu menunjukkan, bahasa gampangnya, ideologi yang berbeda dengan apa yang disampaikan versi lain. Itu lebih merepotkan lagi tuh. Jadi kalau sekedar yang ini nggak ada, di situ ada, itu sih simple gitu. Oh berarti penyalin ini itu tidak menyalin yang ditulis oleh penyalin yang ini gitu. Kalaupun isinya berbeda, agak lumayan juga kalau ideologinya sama gitu. Jadi yang di sini beda sama yang itu, tapi sama-sama fikih Hambali kok gitu, atau sama-sama tauhid Asy'ariyah kok gitu. Itu agak lumayan. Yang repot itu kalau yang sininya tauhidnya Asy'ariyah, yang sana tidak gitu ya. Itu merepotkan tuh. Karena bagaimana mungkin satu sosok yang sama kemudian melahirkan satu buku berjudul sama tapi isinya berbeda. Makanya nanti jangan terkejut kalau ada kitab tertentu, literatur tertentu yang dinisbatkan kepada seorang imam gitu ya, itu menjadi kontroversial. Iya kok itu memang karya imam siapa gitu ya. Sebagian menyatakan enggak, itu bukan karya dia begitu. Atau kadang biasanya muncul itu ditulis di saat dia masih belajar atau menganut ideologi apa gitu. Nah, sementara yang ini itu ditulis setelah dikoreksi karena dia pindah, tadinya Mu'tazilah jadi apa gitu. Itu biasa seperti itu gitu ya. Tapi itu harus kita ketahui supaya kita tidak antipati. Jadi jangan ketika sudah ada stigma terhadap satu imam tertentu, dinyatakan bahwa dia mengikuti mazhab fulan atau mengikuti aliran teologi fulan gitu ya. Lalu muncul satu karya dinyatakan sebagai karya dia, kok ternyata dalam tanda kutip menyimpang dari ideologi yang telah distigmakan terhadap dia itu, ya jangan dibuang karyanya. Jangan, tapi harus didokumentasi. Setelah itu baru diselidiki kan, dikonfirmasi, lakukan investigasi gitu, penelitian bener apa enggak gitu. Jangan-jangan itu disisipkan dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena kitab Ar-Ruh ini ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, masyhur muridnya Ibnu Taimiyah. Mazhab fikihnya masyhur juga, Hambali gitu ya. Mazhab teologinya masyhur juga karena dia muridnya Ibnu Taimiyah. Yang notabene berkenaan dengan hal-hal yang, saya nyari kata yang tepat apa ya, mistis, bukan mistis klinik ya, karena di dalam kalangan akademisi istilah mistik Islam itu digunakan untuk Islam yang bercorak apa sih, agak ke sufi-sufian gitu. Itu terminologinya itu. Jadi bukan dinyatakan mistik yang berdukun-dukun itu, bukan itu. Tapi maksudnya itu. Nah, Ibnu Taimiyah termasuk Imam Ibnu Qayyim itu kan vis-a-vis berlawanan lah kalau mau dibilang begitu terhadap teologi yang seperti itu. Akhirnya muncul stigma bahwa pokoknya kalau Ibnu Qayyim pasti coraknya begitu. Nah, itu yang tadi ingin saya sampaikan, yang tadi itu. Jadi kitab Ruh ini karena ia menyampaikan beberapa hal yang dianggap menyimpang dari apa yang sudah distigmakan terhadap Imam Ibnu Qayyim, ada sebagian ulama yang menyatakan ini bukan karya beliau. Itu sebenarnya yang mau saya sampaikan dari tadi. Nah,
saya berkenaan dengan hal seperti itu kan mestinya kita rileks saja. Siapa? Ibnu Qayyim. Loh, kok tumben nih menyatakan ziarah kubur begini gitu ya, menyatakan ruh begini gitu, tumben-tumben gitu, nggak ada masalah soal itu. Paling mungkin itu Pak, kita ketahui ulama di masa itu kan luar biasa Pak wawasannya. Kita nggak bisa membayangkan tuh bagaimana dahsyatnya wawasan Imam Ibnu Qayyim atau bagaimana dahsyatnya wawasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Padahal mereka kita ketahui itu abad ke-13, abad ke-12. Makanya kita tidak bisa membayangkan juga bagaimana dahsyatnya wawasan yang dimiliki keempat imam fikih kita. Itu pasti jauh lebih dahsyat tuh. Jadi sini sudah disebutkan buku Ruh, judulnya asli dalam bahasa Arab Kitabur Ruh karya Imam Ibnu Qayyim. Nah ini saya cepat aja. Dilahirkan di Damaskus. Pengetahuan tentang kelahiran beliau penting untuk mengetahui beliau berada di pusat Islam yang mana. Terus beliau lahir tahun berapa? Nah itu sudah disebutkan, sekitar hampir tahun 700 Hijriah, hampir tahun 1300 Masehi, jadi sekitar 200 tahun setelah Al-Ghazali wafat. Wafat tahun 751 atau 1350 Masehi. Nah, jadi perlu diketahui tentang itu supaya diketahui di titik mana beliau dari kronologi tradisi intelektual Islam. Penting itu diketahui. Beliau termasuk kholaf atau salaf, atau ideologinya salaf tapi termasuk kholaf dan seterusnya. Sudah pernah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Beliau adalah imam sunni, berarti berterima di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah maksudnya. Beliau cendekiawan, ahli fikih, mazhab fikihnya Hambali. Nah, ini penting untuk diketahui. Jadi kalau kemudian nanti kok fikihnya begitu ya karena beliau Hambali. Dan kita tahu corak fikih Hambali seperti apa, tidak akan saya ulang. Beliau ahli tafsir, ahli hadis, hafiz Quran, ahli nahwu, ahli usul, berarti usuluddin dan usul fikih, ahli ilmu kalam, dan sekaligus seorang mujtahid. Jadi orang dengan bobot intelektual seperti itu gitu ya, itu susah tuh untuk kemudian disangkal ketika orang seperti itu menyampaikan beberapa karya yang kita sebagai awam melihatnya bercorak ideologi berbeda gitu. Ini kan karena kitanya awam, jadi kita taunya cuma sebatas isi tempurung yang mengurung kita. Sementara beliau melihat cakrawala yang sangat luas. Lah kita yang di dalam tempurung ini itu kan bingung ketika melihat kok bicara soal itu ya. Bukannya kalau beliau tuh ngomongnya yang ini aja, nggak bisa seperti itu gitu. Makanya saya nggak sampai ke kesimpulan bahwa Kitabur Ruh ini satu karya yang bukan karya Imam Ibnu Qayyim, tapi dinisbatkan kepada Imam Ibnu Qayyim. Saya nggak sampai ke kesimpulan itu. Paling mungkin itu memang Ibnu Qayyim menulis kitab ini, lalu kalaupun ada sisipan dari beberapa penukil tertentu itu memungkinkan dan itu biasa. Seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah, kesimpulan dari situ, kalau nanti kemudian apa yang ditemukan di dalam buku ini dapat diterima, silahkan ambil. Tapi kalau ternyata isinya tidak dapat diterima, dibuang aja, nggak ada masalah soal itu. Tapi jangan semuanya dibuang, gitu ya. Karena kalau semuanya dibuang, tidak dinyatakan karya Imam Ibnu Qayyim, itu seperti orang yang luka ibu jarinya tapi yang dipotong pangkal tangannya, kita tahulah itu. Dan makanya tinggal dipilih dan dipilah saja berkenaan dengan isi dari kitab Ar-Ruh. Sekarang kita bicarakan tentang isinya. Buku Ruh ini Bapak sekalian, ini istimewa karena isinya tanya jawab, Q&A ya, question answer gitu. Itu istimewa tuh.
Karena sependek pengetahuan saya agak jarang-jarang penulis Islam di masa lalu itu menggunakan struktur penyampaian seperti itu. Pertanyaan, jawaban. Nah, di sini saya sebut isinya 21 pertanyaan, lalu setelah itu jawaban. Detil tentu saja, karena jadi setebal ini Pak, 21 pertanyaan, nggak bisa dibayangkan. Ini total berapa? 592, hampir 600. Dan buku aslinya memang walaupun nggak setebal ini, tapi tebal untuk hitungan kitab klasik gitu ya. Nah, jadi udah jelas tuh 21 pertanyaan, jawabannya sampai setebal ini, itu rinci. Disebut di sini tidak dijelaskan apakah pertanyaan-pertanyaan itu, ke-21 pertanyaan itu faktual, pernah ditanyakan ke Imam Ibnu Qayyim. Makanya saya waktu bikin materi ini saya inget-inget tuh. Seingat saya apa Imam Ibnu Qayyim tuh pernah bilang, ada beberapa orang bertanya kepadaku gitu. Itu biasa seperti itu. Karena ada beberapa kitab tertentu khususnya di masa belakangan gitu yang ditulis berdasarkan permintaan. Jadi murid meminta ke gurunya untuk menulis kitab tentang topik fulan gitu. Itu biasa seperti itu. Dan biasanya di depan ditulis, saya menulis kitab ini karena permintaan sebagian tolib gitu ya. Tolib itu berarti mahasiswanya itu minta gitu. Itu biasa ditulis seperti itu. Nah, ini yang 21 pertanyaan yang disampaikan Imam Ibnu Qayyim lalu beliau jawab di kitab Ar-Ruh, ini nggak ditulis di depan, di mukadimahnya nggak ditulis. Jadi tidak diketahui apakah itu kompilasi pertanyaan penting dari pengajiannya atau gimana gitu, itu nggak disebut. Tapi pokoknya dengan cara penyampaian seperti itu, jadi pertanyaan jawaban, itu buku ini jadi sistematis dan mempelajarinya mudah. Kenapa? Kalau pertanyaan jawaban, berarti bacanya bisa loncat. Oh, ini bertanya tentang yang mati itu roh atau yang lain, atau badan, atau jiwa tuh 1 atau 3, atau itu bisa kita loncat bacanya. Jadi pertanyaan nomor 1, ini sudah umum. Nomor 2, udah umum. Bisa diloncat, bisa di skip aja. Makanya di sini disebut jadi gampang, sistematis, mudah dipelajari. Termasuk kalau bapak-bapak ingin membacanya tidak urut. Karena kita tahu bapak-bapak kan sibuk sekali, tebel begitu. Waduh, kapan bacanya? Ini bukan termasuk buku yang harus dibaca dari depan sampai belakang. Tapi bisa dibaca loncat-loncat. Ikut saja pertanyaan berapa yang akan dibaca gitu ya, sesuai dengan isi pertanyaan. Jadi isinya ada 21, tentu nggak akan dibahas semuanya, maka di sini akan dikutip seingat saya 4 pertanyaan pertama. Ini dia. Kita akan membahas 4 saja pagi ini. Selebihnya ya silahkan cari bukunya, minjem boleh, beli boleh juga. Pertanyaan pertama di buku ini, apakah orang mati mengetahui ziarah dan salam orang hidup? Dijawab. Jawabannya detil, ini ringkasan-ringkasannya aja. Imam Ibnu Qayyim menyatakan orang mati mengetahui ziarah dan salam orang hidup. Luar biasa tuh, karena yang bilang Ibnu Qayyim. Kalau yang bilang Syabdul Qadir Jailani itu biasa, yang bilang Imam Syafi'i biasa. Tapi kalau yang bilang muridnya Ibnu Taimiyah jadi luar biasa. Kok dia menyatakan orang mati tahu ziarah dan salamnya orang hidup? Beliau menyampaikan dalil, hanya kutipan saja karena di sini dalilnya banyak dan rinci, baik yang dari Al-Qur'an maupun hadis. Cuma di sini yang bisa saya kutip. Yang pertama, dalil yang menyatakan bahwa orang mati itu tahu ketika ada orang ziarah datang ke kuburannya, atau ada orang lewat mengucap salam, atau orang mau masuk ke makamnya mengucap salam. Itu kata Imam Ibnu Qayyim, karena Rasulullah mensyariatkan ucapan salam orang hidup diucapkan ke orang mati. Itu nggak terbantahkan tuh, karena Rasulullah sendiri itu mensyariatkan itu. Dalilnya seabrek-abrek ya, banyak. Rasulullah melakukan itu, Rasulullah mengajarkan itu, Rasulullah memerintahkan itu. Kalau itu dianggap sebagai perintah, karena bunyi hadisnya kita tahu, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Perintah isinya.
Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Kalau sekarang zuruha, itu kan perintah itu. Berziarah kuburlah. Wih, luar biasa tuh. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyatakan tuh, nggak mungkin tuh kalau yang mati itu nggak bisa dengar, sementara Rasulullahnya mengajarkan ucapan salam. Makanya kita tahu itu ya, ucapan salam ada 3. Yang pertama wajib dijawab, yang kedua haram dijawab, yang ketiga kita nggak mau dengar jawabannya. Itu masyhur itu. Yang pertama yang mana yang wajib dijawab? Salam yang umum itu, ketemu di jalan atau yang satu naik motor, yang satu jalan kaki gitu ya. Yang naik motor assalamualaikum, jawab, wajib itu, karena mengucapnya sunnah tapi jawabnya wajib. Orang datang ke rumah seseorang assalamualaikum, jawab waalaikumsalam, bukakan, jangan dibuka nggak dijawab. Atau lewat medsos misalnya atau di chat assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Mengucapnya sunnah, jawabannya wajib. Itu jenis salam yang pertama. Nah, yang kedua itu salam yang haram dijawab. Salam apa itu? Salamnya imam. Salamnya imam kan haram, Pak. Saya selesai sholat subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak ketua belakang saya, waalaikumsalam Ustaz. Nggak boleh. Itu makanya ada salam yang nggak boleh dijawab. Salamnya imam nggak boleh dijawab sama makmumnya. Makmumnya ikut assalamualaikum juga. Nah, yang ketiga itu dia, salam diperintahkan untuk diucapkan, tapi kita nggak mau dengar jawabannya. Salam yang mana? Salam orang hidup datang ziarah ke kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Kita nggak mau dengar jawabannya tuh Pak. Dari dalam, waalaikumsalam. Kemana aja udah nggak mau tuh. Seperti itu. Nah, itu syar'i itu Pak. Perintah mengucap salam itu versinya macam-macam lah soal salam itu. Tapi bahwa Rasulullah melakukan itu masyhur ya. Riwayat tuh terkenal sekali karena indah riwayatnya. Rasulullah tidur di kamar Aisyah. Aisyah bangun di tengah malam, Rasulullah nggak ada di kamar. Aisyah melongok ke Masjid Nabawi, Rasulullahnya nggak ada juga. Aisyah kemudian ke arah Baqi', itu Rasulullah di pinggir makam itu. Masyhur itu perkenaan dengan itu. Dan Rasulullah mengajarkan juga pelafalannya, makanya kemudian berbeda-beda. Nah, tapi pokoknya syariat menyatakan ada, perlu dan diperintahkan ucapan salam orang hidup bagi orang mati. Menurut Imam Ibnu Qayyim itu menjadi dalil bahwa orang mati mendengar. Nah, mereka yang membantah itu bisa aja, bukan, itu memang disyariatkan. Soal dengar apa enggak, ya ente coba aja mati dulu, bener denger nggak gitu. Repot kalau udah seperti itu. Dalil yang kedua, Imam Ibnu Qayyim menyampaikan, ini sahih ini hadisnya karena terkenal sekali. Hadis tentang mayat musuh musyrik Quraisy yang terbunuh di perang Badar, itu kan dimasukkan ke sumur. Sebagian menyebut satu lubang, sebagian menyebut ke satu sumur. Itu dimasukkan sama Rasulullah, diperintahkan masukkan ke situ. Merepotkan kalau dibikin kuburan, masukkan situ. Setelah dimasukkan, itu diajak bicara sama Rasulullah. Di sini dimuat hadisnya. Hai fulan 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 dan seterusnya gitu. Itu disebut fulan bin fulan dan seterusnya. Waktu itu Sayyidina Umar, di sini disebut hadisnya, itu tanya, "Wahai Rasul," bahasa kasarnya, "orang mati kok diajak ngomong, kan percuma." Waktu itu Rasul jawabannya luar biasa. Beliau menyatakan, kalian, maksudnya sahabat, itu tidak lebih jelas mendengar ucapanku dibandingkan mereka yang dimasukkan ke liang ini. Nah, berarti itu kan isyarat bahwa Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat, ini yang mati nih, yang masuk terus diajak omong sama Rasulullah, itu dengar ucapan Rasulullah SAW. Nah, dari situ Imam Ibnu Qayyim menyimpulkan, tuh Rasulullah seperti itu, berarti orang yang sudah meninggal itu bisa mendengar ucapan yang orang yang masih hidup. Benar begitu atau tidak, wallahu a'lam. Tapi bahwa Rasulullah melakukan seperti itu, ya memang itu yang beliau lakukan. Makanya sampai orang semacam Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah aja menyatakan bahwa orang yang meninggal itu bisa mendengar ucapan orang hidup. Kalau mendengar ucapan saja bisa, apalagi mengetahui kedatangan ketika seseorang berziarah, gitu ya.
Tidak perlu ditanyakan benar seperti itu atau tidak. Untuk membuktikannya yang paling tepat, coba saja mati dulu beneran apa enggak gitu. Masih ada beberapa dalil lain disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, silahkan dieksplorasi saja di buku ini. Dalilnya menarik karena kita ketahui Imam Ibnu Qayyim berlatar belakang ideologi gitu ya. Itu yang kita tahu lah, corak beliau seperti apa. Pertanyaan kedua, apakah ruh orang mati dapat saling bertemu? Jadi kalau ada orang mati lagi, ada orang mati juga gitu. Itu bisa saling ketemu apa enggak? Ditanyakan juga, itu mereka bisa saling berkunjung apa enggak? Jadi kalau si fulan mati, terus si fulan mati, terus saling mengenal tuh di dunia. Itu si fulan bisa enggak mendatangi sahabatnya itu? Lalu ditanyakan juga, itu bisa mengingatkan atau enggak? Jadi saling mengingatkan. Dulu begini gitu. Oh iya gitu. Itu bisa begitu atau enggak? Menarik. Baru pertanyaan kedua padahal. Nah, Imam Ibnu Qayyim menjawab di buku ini, ringkasannya kurang lebih, roh orang mati dapat saling bertemu. Bukan cuma saling bertemu, saling berkunjung. Oh, luar biasa tuh. Berarti kalau saling berkunjung kan berarti ada tempat yang mereka tempati. Jadi kalau kemudian dinyatakan ditaruh di mana ya? Alam barzah itu seperti apa? Luar biasa itu, Pak. Kalau bisa saling berkunjung berarti ada ruh fulan yang tempatnya di satu tempat A dan ada ruh fulan yang tempatnya di tempat B. Karena saling berkunjung dari A ke B. Kalau mereka satu tempat pasti nggak saling berkunjung, mereka ngobrol-ngobrol aja gitu. Itu menarik. Terus dinyatakan bukan hanya saling berkunjung, tapi saling mengingatkan. Imam Ibnu Qayyim menyatakan, iya, mereka bisa seperti itu. Cuma beliau menyatakan roh setelah mati itu ada dua, roh yang diberi nikmat dan roh yang diberi azab. Nah ini dia, Imam Ibnu Qayyim menyebut kalau rohnya diberi nikmat bisa saling berkunjung, saling sapa dan seterusnya. Saya nggak tahu tuh bisa kongko-kongko atau enggak gitu ya, ngopi-ngopi ngeteh yuk. Nunggu kiamat lama banget nih, tuh juga nggak mati-mati tuh teman kita, udah kita ngobrol-ngobrol. Gimana faktanya saya nggak tahu. Pokoknya dinyatakan bisa saling berkunjung, bisa saling sapa gitu ya. Siapa itu? Mereka yang kuburnya nikmat isinya. Orang baik sampai matinya, husnul khotimah, wafat, pertanyaan kubur lulus semua, bisa mereka saling berkunjung. Tapi Ibnu Qayyim menyatakan itu tidak berlaku bagi ruh yang diazab. Kenapa? Ya mereka sibuk kan dipukulin sama malaikat gitu. Jadi bagaimana mungkin tuh ditanya man rabbuka? Gitu. Hadisnya kan memang begitu jawabannya. Jadi di hadis itu memang disebut begitu. Bagi mereka yang tahu mereka menjawab, sementara bagi mereka yang tidak tahu itu sampai dinyatakan mereka akan bilang itu untuk menyatakan apa sih? Kira-kira seperti itu. Dan kita beruntung karena Rasulullah menyampaikan itu. Kita beruntung Allah menyampaikan itu ke Rasulullah, Rasulullah menyampaikan ke para sahabat, turun temurun sampai kita akhirnya tahu. Oh iya, kita setelah mati itu nggak kayak kucing, kambing dan teman-temannya. Kalau mereka mati bubar udah selesai, hilang ketiadaan. Kalau kita enggak, setelah mati detil kan Rasulullah menyampaikan. Kalau dia mukmin dia akan minta mayatnya segera dibereskan, mandikan, kafani, kuburkan. Kalau dia musyrik, kafir, zolim terhadap dirinya, terhadap Allah, terhadap orang lain, dia akan meratap-ratap supaya tidak segera dikuburkan. Rasul udah bilang begitu. Nah nanti kalau udah beres dikuburkan, yang nganter pulang, dalam hadis-hadis disebut sekian langkah itu, malaikat akan datang. Di sini detil Pak, sampai penjelasan gimana sih, masa orang udah mati terus nanti malaikat datang, itu gimana? Sementara ada hadis yang menyatakan orang kalau sudah masuk kubur dia nanti akan diangkat ruhnya menghadap ke Allah. Yang dalam perjalanan itu orang-orang soleh itu malaikat akan menyium semerbak harumnya, sampai akhirnya mereka menyatakan ini roh siapa sedemikian indahnya. Kalau yang naik itu orang toleh, pemaksiat, itu malaikat akan mencium bau busuknya sampai mereka kemudian mengutuk-ngutuk.
ini ada roh seburuk ini gitu. Makanya kemudian Imam Ibnu Qayyim menyatakan kejadiannya memang seperti itu. Setelah dikuburkan lalu diangkat ke hadirat Allah, berarti kecepatannya luar biasa ya, menghadap Allah. Setelah itu dibalikkan lagi ke kuburnya, dihidupkan, duduk di liang kuburnya, detil, dan tidak pada posisi kita untuk mempertanyakan bagaimana teknisnya. Jadi kita nggak termasuk orang yang kalau ya udah nak, karena bapak ini maksiat terus, nanti kalau mati dibakar ya, abunya ditebarkan. Kok gitu pak? Iya, biar nanti malaikat bingung nyari papa kemana. Mana nanyanya ya, kuburannya nggak ada. Kita nggak di situ ya. Kita mukmin muslim tahu bahwa alam barzah, alam kubur itu bukan kuburan, kita tahu itu. Jadi kalau ada orang mati tenggelam hancur badannya dimakan ikan, wah gimana nanyanya hancur begini, nggak begitu. Karena alam barzah, alam kubur itu bukan kuburan. Jadi 1x2 liang itu tinggal pilih lah, di sini boleh, di kampung boleh, sesuai selera gitu ya. Tapi harap tahu malaikat tidak akan kehilangan jejak, baik dikubur utuh maupun dikubur sebagian, termasuk yang dibakar, dikremasi itu. Kita sudah di luar pertanyaan itu. Nah, Imam Ibnu Qayyim kemudian menjelaskan. Nah, Rasul detil menyampaikan tentang hal itu, maka setelah nanti sempurna pertanyaan kubur dan kita juga tidak mempertanyakan itu tanyanya pakai bahasa apa. Karena nanti dijelaskan tuh. Bukan pakai bahasa Arab, tapi pakai bahasa masing-masing. Ada yang pendapatnya begitu, Pak. Jadi saya waktu baca itu, saya nggak tahu di sini disebut apa enggak. Wih, kok pakai bahasa masing-masing? Berarti nanti ada malaikat yang ngapak. Karena kalau yang mati orang Purbalingga, Tegal, Lebak Siu dan seterusnya, berarti seperti itu. Atau ada malaikat yang logatnya keras. Kalau yang mati Sumatera sebelah utara, berarti keras logatnya. Benar begitu apa enggak? Enggak bisa dikonfirmasi. Tapi bahwa ada keterangan seperti itu, ya mungkin bisa seperti itu. Karena untuk membuktikannya kita harus mati dulu, sementara saya belum siap gitu. Tapi bahwa dinyatakan begitu, iya. Atau pakai bahasa Arab, kita juga udah di luar pertanyaan. Lah kesiannya nggak bisa bahasa Arab dong Ustadz. Kenapa? Ya ntar dia ditanya man rabbuka, bengong dia. Mas nggak bisa bahasa Indonesia bang? Nggak mungkin. Kita di luar itu ya. Jadi bahwa pokoknya ketika masuk ke alam kubur pasti yang berlaku adalah aturan-aturan, hukum, sunnah-sunnah yang seperti dinyatakan oleh Rasulullah bahwa itu akan berlaku di alam kubur yang disebut alam barzakh gitu. Yang ketika seseorang masuk ke dalamnya ia tidak akan bisa berulang ke kehidupan dunianya. Setelah itu selesai, yang baik akan menerima nikmat, yang buruk jahat akan menerima azab. Imam Ibnu Qayyim kemudian menyatakan untuk yang baik bisa saling sapa, bisa saling berkunjung dan seterusnya. Untuk yang jahat tidak, karena dia sedang sibuk menghadapi siksa yang ditimpakan Allah melalui para malaikatnya. Jadi Pak, nanti nih kalau kita udah mati semua, terus bapak-bapak kumpul-kumpul nih di alam barzah, saya nggak ada. Jangan ditanya ya Pak, Ustadz Fuad mana ya? Jangan tanya begitu Pak, pasti lagi digebugin tuh Ustadz Fuad tuh. Jadi kondisinya seperti itu. Benar begitu atau enggak wallahu a'lam. Tapi Imam Ibnu Qayyim menyebut seperti itu. Dalilnya ada beberapa dalil tentu saja dari hadis maupun dari ayat. Di sini saya kutip yang di An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'a lazina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Itu ayatnya. Terjemahnya di depan bisa dibaca. Siapapun yang taat kepada Allah dan Rasul, nanti mereka akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Nabiyyin, para nabi, siddiqin, para siddiq, syuhada, para syahid, wassolihin, dan orang-orang saleh. Imam Ibnu Qayyim menyatakan ini dalil yang menunjukkan ayat ini berlaku juga di alam barzah. Karena nanti ada yang menyatakan bukan, itu bukan ayat berlaku di alam barzah, itu berlakunya di akhirat. Jadi nggak bisa orang kalau udah masuk liang itu ya udah nunggu dia. Hanya dibukakan kalau yang dapat nikmat tuh nggak bisa saling berkunjung, cuma bisa melihat aja. Tiap pagi dan petang dilihat maq'adahu fil jannah. Karena ada hadis menyebut begitu ya.
Orang baik akan melihat tempat duduknya nanti di surga kayak apa. Jadi indah, penantiannya indah. Ketika yang dilihat indah, dibukakan apa yang akan tampak nanti di surga. Sementara kalau orang jahat itu tiap pagi dan petang di kuburnya itu akan ditampakkan kengerian neraka. Jadi nggak terbayang tuh Pak. Di lubang sangat sempit, sendirian, gelap, nontonnya film horor. Wih, serem tuh Pak. Bertahun-tahun lagi lama. Jadi saya akhirnya ya nggak masalah sih bisa saling berkunjung atau enggak. Bisa nggak ya kalau saya udah mati, teman saya udah mati, nggak ada masalah. Pokoknya nanti kalau dikubur ya kalaupun nggak ada apa-apa, minimal yang dilihat kebaikan surga. Kan enak gitu ya. Jadi ruangnya sempit gitu, terus datang pahala Qur'annya terang agak redup-redup dikit karena bacanya salah-salah kan gitu ya. Terus datang cahaya pahala silaturahminya gitu ya, terang agak redup-redup dikit karena silaturahminya dulu hanya ke yang diperlukan aja, kalau nggak perlu nggak silaturahmi dan seterusnya gitu. Nah tapi yang ditonton surga kan enak gitu, jadi nggak masalah lah, kiamat masih lama, enak yang dilihat. Yang mengerikan tuh yang kedua, jadi yang ditunjukkan mengerikan, tempatnya serem, yang dilihat penampakan neraka mengerikan. Nggak terjadi apa-apa di alam kubur. Ayat ini berlaku nanti setelah masuk surga beres, masuk neraka selesai. Ada yang pendapatnya begitu. Wallahu alam. Ibnu Qayyim menyatakan enggak. Ini juga berlaku di alam kubur. Jadi syuhada bisa saling berkunjung ke orang soleh bisa berkunjung ke orang-orang siddiq dan seterusnya. Pertanyaan ketiga. Apakah ruh orang yang masih hidup bisa bertemu dengan ruh orang mati? Oh ini luar biasa nih, saya sendiri terkejut tuh atas jawaban Imam Ibnu Qayyim. Nggak nyangka beliau kasih jawaban itu. Makanya saya jadi nggak heran kalau dibilang bukan yang nulis bukan Imam Ibnu Qayyim gitu. Karena beliau menyatakan ruh orang hidup itu dapat bertemu dengan ruh orang yang sudah meninggal. Luar biasa. Sebagaimana ruh orang hidup dapat bertemu juga dengan ruh orang hidup. Beliau menukil ayat yang ini Pak, masyhur ayatnya, terjemahnya saya baca. Allah mewafatkan jiwa orang ketika matinya dan mewafatkan juga jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Di buku ini detail sekali. Imam Ibnu Qayyim itu mengeksplorasi. Itu maksudnya apa sih? Ada orang direnggut nyawanya mati, ada orang digenggam nyawanya hidup. Nah, lalu Allah jelaskan itu. Orang yang mati diambil nyawanya permanen karena terpisah antara ruh dengan badannya. Orang tidur tidak. Dan untuk kedua jenis ketidaksadaran itu, orang mati dan orang tidur, itu Allah menggunakan kata yang sama. Yatawaffa. Di ayatnya silahkan dicek di Az-Zumar ayat 42, itu Allah menggunakan satu terma yang sama. Mewafatkan kalau bahasa Indonesianya itu. Dari situ Imam Ibnu Qayyim kemudian menjelaskan bahwa mewafatkan di situ berlaku untuk orang mati, berlaku juga untuk orang yang belum mati. Kapan itu? Ketika orang yang belum mati itu tidur. Nah, dari situ kemudian beliau menyatakan, oh kalau begitu posisi ketika roh itu digenggam oleh Allah, baik orang yang sudah mati maupun yang belum mati di saat tidurnya, itu mengalami kondisi yang sama, kalaupun posisinya berbeda. Berarti ada satu dimensi tertentu yang saya bisa lihat dari apa yang disampaikan Imam Ibnu Qayyim itu, ada dimensi tertentu yang menjadi tempat tinggal bagi ruh, baik orang yang permanen ruhnya diambil Allah maupun bagi orang yang sudah meninggal. Sampai sini kita terpecah dua kan. Sebagian menyatakan itu peristiwa psikis. Psikoanalisanya Sigmund Freud kan menjelaskan soal itu ya, eksplorasi mimpi. Mimpi itu muncul dari kesadaran otak fisik atau muncul dari hal lain gitu ya. Bapak-bapak itu bisa membaca tentang itu lebih dalam. Makanya kemudian kalau orang bermimpi seperti ini, itu kecenderungannya seperti apa? Kalau dalam Islam kan jelas-jelas tuh. Mimpi ada yang dari setan, mimpi ada yang anugerah dari Allah. Kalau mimpi buruk bangun itu 3 kali ke samping, ganti posisi tidur, ambil wudhu dan seterusnya. Kalau mimpi baik
diduga kuat itu anugerah. Terus lagi waktu mimpinya, kalau sepertiga malam akhir biasanya itu termasuk ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar dan seterusnya. Macam-macam lah berkenaan dengan itu. Tapi kenapa semua hal itu bisa terjadi? Ayat ini salah satunya yang menjelaskan. Karena di saat orang tidur, itu ruhnya dalam genggaman Allah. Karena Allah menggunakan terma yang sama untuk menyebut kondisi orang itu dengan orang yang sudah meninggal. Imam Ibnu Qayyim mengejutkan karena menyatakan lebih jauh dari itu. Bukan hanya seperti itu, tapi bisa saling berkunjung. Luar biasa tuh. Jadi kalau ada seorang sahabat di kota A, lalu ada sahabatnya di kota B, mereka saling bertemu dalam mimpi, itu memang betul bertemu rohnya. Wah, benar begitu atau enggak, saya sendiri apa iya begitu ya, agak skeptis sih saya untuk menerima itu. Tapi wallahu dan agak luar biasa. Kemudian Ibnu Qayyim menyatakan itu sebagai tanda dan dalilnya menjadi dalil bahwa roh orang masih hidup bisa ketemu roh yang sudah meninggal. Roh orang yang masih hidup bisa bertemu orang yang masih hidup. Wallahu a'lam. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, terakhir pembahasan kita pagi ini. Roh dapat mati ataukah yang mati itu jasad? Nah, di sini Ibnu Qayyim menunjukkan wawasannya yang luas itu. Beliau menyatakan para ulama berbeda pendapat tentang ini. Sebagian menyatakan bahwa ruh mati, merasakan kematian. Kenapa? Karena ruh menurut sebagian ulama yang dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim itu nafas. Jadi disamakan antara ar-ruh dengan an-nafas. Yang kalau dalam bahasa Indonesia ruh itu roh, nafas itu jiwa. Seringkali disebut seperti itu. Ruh itu ya roh itu, daya hidup. Tapi kalau nafas kan menyatakan bukan, nafas itu bukan ruh. Karena nafas bisa jadi mutmainnah, bisa jadi lawamah, bisa jadi amarah bisu, disebut di sini. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyatakan, sebagian ulama menyatakan nafas itu ya ruh itu nafas. Jadi bisa mati. Kenapa? Karena udah disebut masyhur tuh, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas itu pasti merasakan kematian. Jadi bagaimana mungkin ruh itu nggak mati kalau dia itu nafas, sementara semua nafas itu dha'iqatul maut, bisa merasakan kematian. Jadi kesimpulan ulama yang dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim tuh berarti mati. Makanya kemudian dikutip dalilnya selain yang kullu nafas itu ada beberapa dalil termasuk dari hadis. Firman Allah itu dia, semua yang ada di bumi akan binasa, masyhur nih surah Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan itu ya. Wa yabqa wajhu rabbikal dzul jalali wal ikram itu. Terus yang kedua masyhur juga, tiap-tiap sesuatu binasa kecuali wajahnya. Kullu syai'in halik illa wajhah gitu. Jadi kalau hanya zat Allah yang kekal, nggak mungkin roh tuh nggak bisa mati, karena Allahnya udah nyebut kullu syai'in, segala sesuatu, ya berarti kan termasuk roh juga. Halik pasti binasa, berarti dia juga mengalami mati dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk di sini Imam Ibnu Qayyim mengutip penjelasan malaikat aja nanti mati kok. Masa manusia yang berbadan kasar nggak mati rohnya? Macam-macam. Ini pendapat pertama yang dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim. Tapi beliau kemudian mengutip pendapat yang lain. Sebagian ulama menyatakan ruh nggak mati. Kenapa? Karena ruh diciptakan Allah itu untuk kekal. Isyaratnya banyak, Pak, yang menyatakan bahwa ruh itu kekal. Ini dikutip aja satu ayatnya supaya tidak berkepanjangan. Ini dia. Janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu terkenal lah itu, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Itu beberapa kali Allah sebut itu di dalam Al-Qur'an. Jadi jangan sekali-kali, wala tahsabanna itu kan luar biasa ya. Jadi kalau wala tahsab jangan mengira, tapi kalau wala tahsabanna itu ada takkidnya di belakang, jangan sekali-kali mengira. Jadi jangan pernah mengira, jangan berani-berani gitu ya, kira-kira begitu. Itu Allah sampai menegaskan itu, bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati, mereka hidup. Ibnu Qayyim mengutip itu, ada ulama yang menyatakan hidup di situ nggak ada ujungnya. Makanya
di mazhab teologi kita itu ada yang menyatakan kullu syai'in halikun illa wajhah itu memang berlaku bagi Allah. Tapi nanti ada sesuatu yang kekekalannya itu mengikuti kekekalan Allah. Ada yang menyebut begitu dan itu diskusinya nggak selesai. Karena apa iya bisa begitu? Allah tidak berujung awalnya dan tidak berujung akhirnya. Manusia kan ada awalnya, pasti ada akhirnya. Sebagian bilang enggak, manusia ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Ruhnya itu nggak selesai itu diskusinya. Kemudian disebut di beberapa dalil lain lah, masyhur itu ya. Beberapa kali di dalam Al-Quran Allah menyatakan kata abadan setelah menyebut limpahan nikmat surga atau azab neraka. Khalidina fiha abada, itu ya. Itu sebagian menyatakan itu Allah udah sebut abadi kok. Berarti nanti mereka di surga itu rohnya ya abadi, kekal selamanya, nggak ada ujungnya. Itu. Nah, sementara yang membantah enggak, itu abadan di situ maksudnya lama banget. Tapi nanti ada ujungnya, nggak ada itunya tuh, nggak ada ujungnya tuh diskusi itu. Tapi mazhab teologi kita terbelah jadi dua. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengutip salah satunya itu menyatakan roh kekal, nggak bisa mati. Terus yang mati apa? Badannya. Nah ini 4 pertanyaan, kita cukupkan sampai situ. Di sini ada 21 dan terus terang menarik. Silahkan dibaca masing-masing berkenaan dengan isinya apabila memang ingin dibaca. Tapi satu pesan saya berkenaan dengan ini dan sudah disampaikan di awal. Apabila terasa srek, berterima, nyaman untuk dilakukan, silahkan. Nyaman untuk diyakini silahkan, tapi kalau kemudian tidak nyaman untuk diyakini gitu ya, itu silahkan disingkirkan, nggak ada masalah gitu ya. Jadi ala kulli hal Imam Ibnu Qayyim berjasa karena beliau sudah menulis satu buku tebal berkenaan dengan satu topik yang menjadi salah satu topik paling jarang dieksplorasi, karena sebagian besar ulama itu kan nurut sama firman-Nya Allah ya, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi wahai Muhammad, mereka nanti akan bertanya kepadamu tentang ruh. Qul, bilang ke orang yang bertanya itu, ruh itu min amri rabbi, urusannya Allah. Jadi sebagian besar ulama tuh ikut ayat itu, Pak Kiai, ini gimana kalau udah itu urusan Allah, ente udah amalkan syariat aja. Jadi jangankan nulis buku, muridnya nanya aja langsung dibilang udah itu urusan Allah gitu. Makanya jarang yang menjelaskan itu, apalagi sampai menulis buku dan detil gitu. Jadi buku ini istimewa karena dia menjelaskan tentang ruh. Silahkan dieksplorasi, tapi petik mana yang kira-kira mendatangkan kebaikan bukan hanya di dunia, tapi juga akan menjadi bekal akhirat. Demikian. Terima kasih. Ada pertanyaan setelah ini dipersilahkan. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk materi tausiahnya. Buat bapak-bapak sekalian jamaah, karena materi yang menarik, saya yakin banyak pertanyaan yang mau disampaikan. Persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Menarik sekali ini tentang buku ini. Kalau dilihat dengan mazhab Hambali ya, kayaknya tanda kutipnya bertentangan gitu ya. Betul. Dengan mazhab Hambali. Tapi apakah ini yang saya tanyakan, apakah ini dengan mazhab Syafi'i yang dianut oleh misalkan Nahdlatul Ulama gitu ya, selaras nggak Ustaz sama mazhabnya Syafi'i gitu Ustaz? Apa yang dikatakan, terutama yang 4 ini ya, 4 pertanyaan ini. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Ada lagi silakan. Ada lagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada hadis Nabi mengatakan apabila bermimpi roh Nabi itu sudah pasti wujudnya, karena
roh Nabi tidak akan bisa dimasuki oleh Setan. Nah, pertanyaannya, apakah roh kita juga menyerupai jasad kita? Itu pertama pertanyaan. Yang kedua, apabila roh orang yang meninggal tadi di bawah genggaman Allah, apakah bisa melihat keluarganya yang katanya 40 hari? Itu Terima kasih. Ada lagi? Supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua mungkin pertanyaan. Yang Ya. pertama, saya pernah nonton film namanya The Inception. Itu cerita tentang memanfaatkan alam mimpi untuk mempengaruhi gagasan seseorang. Sehingga sebuah artinya ada kesepakatan di dalam mimpi yang kemudian dilaksanakan di kondisi nyata. Saya tertarik karena di sini ternyata ada cerita atau ada kemungkinan itu terjadi. Kalau kita kemudian konfirmasi dengan sekarang, di situasi sekarang mungkin ada dua orang yang kita ketemu dalam mimpi sebagai satu bukti. Karena kalau itu bisa terjadi kan asik gitu kan, kayak telepati. Kayak telepati. Irit. Nah, kalau kemudian itu bisa terjadi, mungkin artinya kita bisa praktek itu. Kalau itu memang ada, mohon ada barangkali ada cerita lebih panjang. Itu satu. Yang kedua, mungkin yang tadi dengan yang disampaikan oleh Pak Syafrul terkait dengan ketemu dengan Rasulullah. Kalau kemudian, karena saya pernah dapat cerita, kalau ada, saya kurang nggak ingat persisnya yang menceritakan, tapi yang kemarin mungkin Pak Agus bisa ingat. Kalau beberapa ulama yang kemudian berbeda pandangan terkait dengan satu gagasan atau ini ulama ini menyatakan ulama yang lain berbeda, maka saya kita Ihya Ulumuddin dianggap kurang pas gitu. Satu ulama yang lain, terus kemudian dua orang ulama itu ketemu dengan Nabi di alam mimpi gitu. Dan itu kemudian mengkonfirmasi bahwa yang ini Ghazali benar gitu. Nah, sehingga ulama yang kemudian menyatakan kurang pas itu istighfar terkait dengan apa yang dia pandang. Kalau ini bisa dijadikan sebagai satu saluran konfirmasi, ini kan berarti Nabi mengawasi atau memonitor kondisi umatnya. Dan kalau di buku Syama'il Muhammad itu kan Rasulullah itu apakah kemudian tetap mengamati kondisi umatnya sampai kemudian Utsman sebelum wafatnya juga ketemu dalam mimpi atau ketemu di jendela gitu. Artinya kalau kemudian roh itu bisa tampil di mimpi, apakah mungkin kemudian di kalangan tertentu orang bisa ketemu dalam alam nyata, dalam arti mungkin orang nggak lihat, tapi bahwa situasinya dia bisa berdialog di luar mimpi. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ada cerita kita sering dengar kan misalnya Gus Dur terbang ke Mekah. Nah itu apakah cerita itu bisa diyakini termasuk dalam buku ini bahwa roh itu bisa artinya bisa pergi kemana aja kan, bisa ketemu, bisa melakukan perjalanan. Nah itu apakah kalau misalnya jawabannya iya, apakah itu tergantung pada kedekatan kepada Allah atau itu bisa terjadi pada siapa saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jadi ada sekte dalam beberapa sekte dalam Islam yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah, karena tentu saja kita sebagai Ahlus Sunnah mengimani adanya azab kubur, dan mereka merujuk pada suatu ayat dalam surat Yasin. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadzal maw'idur rahman wa sadaqal mursalun. Jadi seakan-akan orang yang meninggal itu Tidur. tidak tahu apa yang dilakukan terhadap mereka, jadi seakan-akan mereka itu tertidur tanpa adanya azab. Bagaimana kita membantah terhadap pendapat seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi, silakan. Boleh Pak, nanya yang banyak. Jawabnya kan terserah saya. Saya pilih aja yang mau saya jawab. Yang enggak cari jawabannya sendiri, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mau menanyakan tentang tema masa lalu. Cuman kan para iblis dan jin itu kan akan mati juga. Apakah itu termasuk ada ruhnya juga? Itu satu. Kedua, tentang sahabat apa tabiin yang dipanggil sama Nabi Muhammad untuk ruhnya diskusi dengan para nabi. Waktu itu Nabi Muhammad jadi imam di Masjidil Aqsa ya Ustaz, di para nabi-nabi itu. Terus sahabat dipanggil untuk diskusi tentang kehebatan umat Nabi Muhammad dengan melawan dengan Nabi Musa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi, silakan. Serem-serem nih pertanyaannya nih. Jawab ya. Gak ada lagi nih, bener? Gak ada ya. Udah banyak banget ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Isi buku Ruh selaras nggak dengan mazhab Syafi'i? Sebagian besar iya. Makanya mungkin itu yang bikin sebagian orang menyatakan ini bukan tulisannya Ibnu Qayyim pasti, karena mazhabnya nggak hambali banget gitu ya. Berkenaan dengan fikihnya, berkenaan dengan aliran teologinya macam-macam lah itu. Karena suka bersaling silang gitu. Karena bahkan kalaulah sebut Asy'ariyah yang sering diklaim kelompok tertentu gitu ya, Asy'arinya sendiri yang mana? Buku saya sudah selesai terjemah, mudah-mudahan sih cepat terbit tuh yang Imam Asy'ari. Jadi beliau punya buku Al-Ibanah, terus ada buku juga Al-Luma. Itu yang satu itu dalam tanda petik membantah, sebenarnya sih menjelaskan, cuma membantah yang satu lagi. Makanya yang Ibanah itu dipegang oleh teman-teman kita yang dari mazhab fulan, yang Luma dipakai teman-teman kita yang dari mazhab fulan. Saya nerjemahkan dua-duanya karena ya dibayar buat dua-duanya, saya terjemahin aja. Pragmatis. Begitu. Jadi berkenaan dengan buku Ruh seperti itu. Kita tahulah. Jadi di antara keempat imam fikih itu mana yang paling permisif, bahasa kasarnya ya, permisif gitu. Jadi apa-apa boleh, kita tahu itu Imam Abu Hanifah. Mana yang paling tekstualis itu Imam Hambali, ya agak lumayan Imam Malik. Yang paling tengah itu memang Imam Syafi'i. Makanya corak pemikiran teologis mereka juga seperti itu. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, mimpi melihat Rasul itu melihat Rasul atau tidak? Kata Rasulullah sih iya. Man ro'ani fil manam ka'annahu ro'ani fil yaqazah itu kan. Jadi kurang lebih hadisnya itu mirip-mirip. Beberapa riwayat menyebut, pokoknya semuanya menyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, siapa yang melihatku di saat tidur itu sesungguhnya dia melihatku seperti melihatku di saat terjaga. Fa inna syaitana la yumatsilu bi, itu karena setan tidak bisa menyosok berwujud seperti aku. Itu bagi mereka yang menyatakan, karena hadisnya masyhur gitu, terus diterima, oh berarti iya dong kalau ketemu itu. Nah, tapi bagi mereka yang menyatakan membantah, enggak. Kenapa? Kan nggak bisa dikonfirmasi. Bener nggak itu yang datang Rasul? Jangan-jangan orang yang ngaku Rasul aja gitu. Tapi ketika ditanya, nggak bisa, kalau yang selain Rasulullah tuh nggak bisa ngaku jadi Rasul. Nah, sementara kita tahu bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah bermimpi bertemu cahaya yang mengaku Allah. Buat mereka yang membantah pendapat ini, itu dibilang tuh
Setan aja bisa ngaku jadi Allah, apalagi cuma sekedar ngaku jadi Rasulullah, pasti lebih bisa. Oh, nggak ada selesainya tuh diskusi itu. Tapi bahwa Rasulullah menyatakan itu, maka iya, seperti itu adanya. Faktanya wallahu a'lam. Roh serupa jasad atau tidak, wallahu a'lam bisawab, karena kita ketahui sebagian besar kita itu menganggap roh kita tampangnya kayak kita. Karena bagaimana bisa diidentifikasi bahwa roh fulan itu adalah si fulan, kecuali kalau penampakannya seperti itu. Kan harus ada identitasnya, Pak. Kan enggak, kayaknya nggak mungkin pakai nomor ya, Pak. Fuad nomor sekian gitu, ini nomor sekian, atau pakai barcode di dahinya gitu. Itu enggak, kan harus diidentifikasi. Enggak lah, jadi sama nanti itu di akhirat, ukurannya sama, bentuknya sama kayak manekin gitu. Terus identifikasinya gimana? Ya pakai barcode kali, tit lewat tit, gitu. Bah, wallahu alam. Makanya sebagian besar menyatakan enggak, roh tuh sosoknya seperti, ya kalau Fuad ya rohnya kayak tampang si Fuad itu. Kalau Pak Fulan ya kayak Pak Fulan itu, kalau Ibu Fulanah ya kayak Ibu Fulanah itu. Wallahu alam. Tapi bahwa roh itu daya hidup, iya. Makanya ada yang menyatakan enggak, roh itu bentuknya enggak mungkin seperti jasad. Karena jasad bisa cacat, bisa rusak. Ada orang yang lahir jasadnya udah enggak sempurna. Mana mungkin rohnya, mohon maaf gitu ya, ketika lahir tanpa kaki, masa rohnya tanpa kaki? Enggak dong. Bagaimana mungkin ada orang tangannya jarinya lebih misalnya 6, bagaimana mungkin rohnya bentuknya enggak sempurna seperti itu, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ada perbedaan pendapat tentang itu. Faktanya wallahu a'lam bishawab. Roh orang mati 40 hari bisa melihat keluarganya atau tidak, wallahu a'lam juga. Karena nanti di sini ada pertanyaan tentang itu dan dijawab oleh Imam Ibnu Qayyim detail. Beliau menyatakan bisa. Jadi jangankan 40 hari, lebih dari itu pun bisa. Bagi orang soleh. Jadi apalagi orang tewas di jalan Allah itu, sampai tadi dinyatakan jangan pernah bilang mereka mati, bal ahya, mereka hidup. Hidupnya seperti apa? Ya hidup. Bisa mereka itu datang ke keluarganya. Jadi nggak ada batas waktu 40 hari gitu ya. Sampai Imam Ibnu Qayyim bilang begitu, dan itu agak luar biasa karena yang bilang Imam Ibnu Qayyim. Benar begitu atau enggak? Wallahu a'lam. Tapi bahwa ada isyarat-isyarat yang disampaikan dalil bahwa memang bisa seperti itu, iya. Tetapi kita ketahui itu berlaku bagi orang yang sejahtera di kuburnya, bukan bagi mereka yang disiksa. Karena yang disiksa pasti sedang sibuk menghadapi siksa kuburnya. Yang berikutnya film Inception, Leonardo DiCaprio ya Pak? Ya. Konfirmasi udah. Dan gak usah tanya, saya udah nonton atau belum. Di psikologi sendiri, saya hampir yakin bahwa Bapak ada yang menguasai hal ini lebih baik dari saya pasti. Itu kan ada tuh eksplorasi tentang itu, psikoanalisa ya. Jadi bahwa manusia itu bukan hanya alam sadarnya, alam bawah sadarnya. Bawah sadarnya itu seperti gunung es yang hanya muncul pucuknya aja, bawahnya jauh lebih dahsyat. Dan alam nyatanya manusia itu justru terpengaruh oleh alam bawah sadarnya jauh lebih kuat. Alam bawah sadar itu justru dominan di saat mimpi gitu. Wah luar biasa lah, eksplorasi tentang itu sangat luas. Cuma saya ingin menyampaikan, mimpi yang benar itu ada atau enggak? Ada. Kita wajib yakin itu wajib. Siapa yang menyatakan mimpi itu yang benar itu tidak ada, haram hukumnya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran lebih dari 1 kali Allah menyatakan mimpi benar itu ada. Banyak tuh. Baik secara tegas disebut mimpinya, orang yang mengalaminya, faktanya, pembuktiannya, maupun hanya disebut isyarat-isyarat. Kalau yang isyarat-isyarat banyak ya. Ketika Allah menyatakan ke Rasulullah bahwa janji penaklukan Mekah itu kan udah disampaikan ke Rasulullah. Terjadi gitu. Itu kan disyaratkan begitu. Kalau yang lebih tegas lagi banyak. Mimpinya Yusuf itu luar biasa tuh Pak. Disampaikan orang yang mengalaminya, dia mengkonfirmasi ke orang yang lebih tahu tentang itu. Pembuktiannya dijelaskan di surah yang sama. Inni ra'aitu ahda asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai ayah, aku melihat 11 kaukab. Ada yang nyebut planet, ada yang nyebut bintang. Syams, qamar, matahari, bulan. Aku lihat mereka semua bersujud. Maksudnya apa sih itu ayah? Ayahnya Nabi Yusuf, Nabi juga namanya Yakub, bilang
nggak ngasih jawaban. Latak susru'yaka ala ikhwatika fayakiduna laka kaida. Beliau hanya bilang begitu, nggak ngasih jawaban. Sob, jangan bilang-bilang kalau kau mimpi begitu. Itu kan luar biasa tuh, karena nanti mimpi itu terbukti betul dan dikonfirmasi pembuktiannya. Sekian puluh tahun kemudian Nabi Yusuf jadi menteri, kita tahulah itu ceritanya ya. Ke-11 saudaranya datang, ayahnya hadir, ibunya hadir, tunduk di hadapan dia. Baru saat itu dikonfirmasi. Ini dia takwil mimpiku di saat bocah itu. Jadi Allah tuh menetapkan takdir indah ya Pak. Saya nggak terbayang tuh kalau di saat saudara-saudara Yusuf itu muncul dengkinya terhadap Yusuf, tapi mereka nggak melakukan tindakan membuang Yusuf ke dalam sumur. Gimana nih kita bunuh? Janganlah saudara kita, ceburin sumur aja ya. Jangan juga lah, kesian. Ya udah kita bawa pulang aja ke rumah, nggak diceburin sumur. Kalau Yusuf nggak dimasukkan sumur, dia nggak akan diselamatkan oleh kafilah yang lewat, dan dia nggak akan dibawa ke kota, nggak akan dibeli oleh istrinya Al Aziz itu, nggak akan jadi anak pungutnya, nggak akan masuk penjara, dan nggak akan jadi menteri. Dia akan baik-baik aja tinggal sama ayahnya. Kalau itu terjadi, mimpinya jadi sia-sia, mimpinya jadi kenyataan. Lewat busuknya Yahuda dan teman-temannya itu masukin adik tiri mereka ke dalam sumur. Busuknya istri Al Aziz itu memfitnah Yusuf. Udah ketahuan yang robek belakangnya, tapi tetap aja yang dituduh yang salah Yusuf, dan seterusnya dan seterusnya. Dari situ kita tahu kalau terkadang kita bernasib sial, jangan-jangan itu sudah rekayasa Allah Pak. Sangka baik aja. Ini kayaknya kalau saya nggak dibeginiin nggak bakal sampai ke. Kenapa? Karena kita tahu tuh betapa iblis itu merancang konspirasi untuk mendongkel kedudukan Adam di surga, dia dibuang ke bumi. Bukankah sebelum Adamnya diciptakan Allah udah menyatakan bahwa Adam itu memang tempatnya di bumi? Kan udah dikatakan itu sebelum Adamnya diciptakan, bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allahnya nggak bilang inni ja'ilun fil jannati khalifah. Jadi Allah nyebut fil jannah sih cuma gara-gara iblis nih jadi dibuang. Enggak kan? Udah belum diciptakan itu Adamnya, Allahnya udah bilang aku akan menciptakan khalifah di bumi. Diciptakannya di surga, tinggal di dalam surga, sepi, tengok-tengok, tolah-toleh, nggak ada temen. Diciptakan Hawa, baik-baik aja dia. Iblis si pendengki ini merancang konspirasi untuk mendongkel, ditipulah, disebut ada khuldi dan seterusnya, dibuang Adam. 100 tahun dia sujud bertobat itu, nggak diterima. Sampai akhirnya tobatnya diterima, dia bangkit sudah seperti pohon yang akarnya dicabut karena saking lamanya sujud. Bener begitu atau enggak wallahu alam, tapi disebut di dalam kitab Siratul Anbiya wal Mursalin. Bener ya, jangan-jangan iblis itu diperintah Allah kali untuk melancarkan skenario gimana caranya. Kan kalau baik-baik aja aneh ya Pak. Dam, kamu tuh aku ciptakan untuk di bumi, udahlah Dam jangan di surga lagi ya, pindah ya ke bumi ya, kan kurang asik ya. Makanya dirancang skenario yang canggih itu sampai situ tumpul Pak. Kita tuh Allah tuh gimana ya, maunya Allah tuh apa sih, wallahu alam lah. Pokoknya kejadiannya begitu. Makanya setiap kali saya mengalami apa gitu, udah ikhtiar dikejar, ternyata meleset, udah maunya Allah. Dulu Yusuf kalau nggak dicemplungin ke sumur ya nggak begitu, kalau nggak dipenjara ya nggak jadi menteri dia, karena kan dipenjara dia takwil. Kemudian dua sahabatnya itu kan, kamu nanti mati, kamu nanti diampuni dan seterusnya itu. Makanya demikian berkenaan dengan mimpi. Wallahu a'lam Pak, karena saya punya sahabat itu dia bisa manggil orang lewat mimpi Pak. Lucunya istrinya nggak percaya soal itu. Jadi istri sahabat saya ini bilang, dah, klinik lah gitu ya, jadi agak hambali kali. Ada tuh mimpi ya tidur udah. Kalau ketemu malaikat orang soleh ya berarti mimpinya benar gitu. Tapi nggak ada tuh manggil-manggil gitu. Mimpinya nggak percaya Pak. Sampai satu saat, jadi ada kejadian nih, orang, oh iya Bu nanti ditolong gitu ya. Dia panggil orang itu, datang betul.
Kok datang? Iya, karena saya mimpi ketemu beliau. Istrinya bilang, alah, tetap gitu. Satu saat istrinya yang ngalami mimpi itu, nggak tahu tuh gimana caranya. Sampai istrinya tuh bingung. Jadi dimintai tolong gitu ya. Pak Ustadz, ini suami saya gini. Oh iya, nanti insya Allah gitu. Ini istrinya, alah, tetap gitu. Istrinya yang ngalami mimpinya, Pak. Jadi istrinya itu bermimpi, si sahabat ini itu memanggil orang yang diminta pulang itu. Bingung istrinya, karena dia yang ngalami itu. Jadi kan ditanya tuh sama istrinya, ya itu minta tolong nggak ditolongin apa? Udahlah, kamu juga nggak percaya gitu. Sampai berhari-hari gitu, udahlah gitu. Ini istrinya yang mimpi, pulang orangnya. Istrinya bingung kan, rangkan itu sampai sekarang saya nggak tahu tekniknya gimana tuh. Belajarnya gimana saya juga nggak tahu. Tapi jangan-jangan yang antum bilang soal telepati itu lewat mimpi itu jangan-jangan bisa jadi benar gitu. Wallahu a'lam. Tekniknya seperti apa juga wallahu a'lam. Pengen juga sih belajar, enak ya Pak. Jadi bukan hanya simple, itu irit Pak, irit. Iya, irit ya. Jadi yang satu kuliah di Boston gitu atau yang satu kuliah di mana di Amerika gitu, orangnya di ayahnya di Indonesia gitu. WhatsApp nggak usah. Nanti malam nanti tidur, kita tidur. Ketemu nanti di mimpi. Wah, asik tuh, irit tuh. Memangkas kuota. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang kayak gitu-gitu ada Pak. Klinik-klinik gitu tuh ada. Wallahu a'lam. Yang kedua, yang berikutnya. Dua ulama bertemu Nabi, lalu dikonfirmasi mazhabnya. Banyak sekali Pak. Termasuk di buku ini itu ada beberapa yang, makanya saya bilang, kok Imam Ibnu Qayyim bisa ya mengutip riwayat yang sampai saya aja susah percaya. Kayak yang seperti itu. Orang udah mati terus ditanya sama orang hidup. Ini gimana setelah kamu mati gimana? Lewat mimpi gitu. Terus ada lagi yang seperti penanya sampaikan tadi itu. Dua orang ulama berselisih, lalu Rasulullah muncul dalam mimpi menengahi perselisihan itu, mengkonfirmasi kebenaran satu mazhab tertentu. Wallahu a'lam berkenaan dengan itu. Kalau itu memang fakta benar terjadi, bisa jadi iya. Karena mereka dua-duanya soleh, Rasulullah tidak bisa, iblis setan menyamar jadi beliau. Jadi itu solusi yang diberikan Rasulullah terhadap umat beliau, bisa jadi iya. Karena yang kita ketahui dan menjadi bagian dari akidah kita itu hanya sebatas kalau kita datang ke Madinah lalu mengucap salam kepada Rasulullah, beliau menjawab, itu iya. Itu bagian dari akidah kita, nggak dibantah oleh siapapun. Iya memang begitu. Ada lagi yang lebih jauh menyatakan siapapun yang berselawat kepada Rasulullah dimanapun dalam kondisi hidup dan sadar itu dijawab selawatnya. Karena Rasulullah menyatakan man shalla alayya wahidan usolli alaihi asyron. Sebagian hadis nyebut lebih serem lagi, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyron. Jadi siapa yang selawat kepadaku, sebagian riwayat nyebut aku akan 10 kali lipat jawab selawatnya. Yang satu lagi bukan aku, Allah yang akan 10 kali lipat. Jadi luar biasa tuh. Nah itu disebut tuh Rasul tuh membalas. Ada yang kemudian bilang ke saya, loh kalau gitu Rasulullah nggak nyaman dong di alam kubur beliau. Kenapa? Ya kan selawat nggak putus-putus Ustadz. Beliau tuh akan sibuk jawab nih selawat dari Indonesia, nih selawat gitu. Ah udahlah, wallahu a'lam. Saya kalau ditanya gitu nggak tahu lah. Antum mati aja coba. Tanya ke Rasulullah sana, oh gitu. Karena belum ditemukan teknik nanya ke Rasulullah lewat mimpi. Rasul, bener nggak sih? Nggak ketemu gitu ya. Mungkin perlu tanya teman saya yang tadi itu. Bisa jadi seperti itu. Tapi selama dalil yang disampaikan itu tidak solid, gitu ya, mutawatir hadisnya atau sahih gitu ya, atau tidak ada penafsiran atas dalil itu kecuali hanya yang itu, maka itu baru bisa diterima. Tapi kalau bisa ditakwil, apalagi dalilnya tidak solid kekuatan kualitasnya gitu, maka itu bisa diterima, bisa juga tidak. Jadi boleh diterima, boleh juga tidak. Wallahu a'lam. Ruh di mimpi bisa, apa di alam nyata bisa? Ya sama seperti yang tadi. Jadi kalau ia bisa saling bertemu dan seterusnya, di alam mimpi itu bisa, di alam nyata apa bisa? Wallahu a'lam juga. Karena ketika Rasulullah bertemu Ja'far yang syahid di
medan perang itu Ja'farnya terbang. Itu beliau bersama Khadijah, saya pernah sampaikan di sini. Itu Rasul masih hidup kan. Jadi ketika Ja'far datang itu, Rasul lihat, Khadijah lihat, cuma sama-sama diem. Khadijah ngelihat Ja'far diem, nggak bilang sama Rasul. Rasul diem juga, nggak bilang sama Khadijah, karena Rasul nggak nyangka kalau Khadijah melihat Ja'far. Khadijah nggak nyangka kalau Rasul melihat Ja'far, gitu. Jadi setelah Ja'far tuh sekemenakan sama Rasulullah SAW. Jadi satu nasab dari Abu Thalib. Setelah Ja'farnya pergi, baru Rasul bilang, kamu lihat? Khadijah bilang, loh, Rasulullah lihat juga gitu. Kenapa diem aja? Ya habis saya kira engkau nggak lihat gitu. Ja'farnya udah pergi. Itu terjadi di kondisi terjaga. Ada beberapa riwayat lain termasuk yang Utsman itu ya. Jadi aku diperingatkan tentang kematianku dan seterusnya. Sebagian menyebut itu mimpi, sebagian lagi menyebut enggak, itu dalam kondisi terjaga. Itu berkenaan dengan itu wallahu a'lam. Karena kita ketahui orang-orang soleh itu ketika menerima karomah dari Allah, itu karomahnya tidak terbayangkan. Dan kita ketahui karomah ketika ia disampaikan dengan dalil yang sahih itu nggak bisa kita bantah. Bagaimana Umar memberi instruksi pasukannya di Irak itu dengan jarak sekian ratus atau sekian ribu jangan-jangan kilometer dari Madinah, terus instruksinya terdengar oleh pasukan itu kan nggak rasional ya Pak. Tapi karena dinyatakan dalam dalil sahih, maka itu pasti fakta. Maka ketika kemudian dinyatakan Utsman itu benar bertemu dan dalilnya solid, terbukti valid, maka kita nggak bisa bantah itu walaupun nggak rasional. Termasuk ketika Rasul dan Khadijah dan Ja'far itu, makanya wallahu a'lam. Pokoknya kalau valid ya kita terima. Tapi kalau nggak valid boleh diterima, boleh juga tidak. Wallahu a'lam. Berikutnya, kalau si fulan itu bisa terbang ke Mekah, ya gitu ya. Itu kalau bisa, itu fakta-fakta seperti itu bisa menunjukkan kedekatan atau tidak. Saya hanya bisa menjawab sebatas pengetahuan saya. Karena bagi bapak-bapak yang mendalami ilmu kebatinan itu tahu ada satu ilmu namanya Rogo Sukmo ya. Jadi kita tahulah itu pasti bukan dari Sumatera Utara tuh kalau namanya begitu. Itu katanya begitu Pak. Saya kenal pribadi, ya sebutlah dukun gitu ya. Ustadz gaul sama dukun, iya Pak. Saya dukun yang bernajis-najis itu saya biasa aja. Itu beliau kabarnya bisa. Jadi dari kota tempat tinggal beliau itu di satu kawasan timur Jawa itu bisa datang ke tempat saya. Beliau bilang gitu. Bisa, saya nengok kamu tuh bisa. Oh lagi gini. Tapi beliau udah nggak begitu lagi sekarang. Bertaubat, semua buku sihirnya dibakar, bertobat setobat-tobatnya, alhamdulillah gitu. Jadi nggak bisa lagi. Itu untuk menjawab kemampuan seperti itu bukti kedekatan dengan Allah atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena ada teknik sihir tertentu itu yang penampakannya bagi kita yang awam itu seperti waliullah terbang ke Baghdad atau ke Mekah. Ada dukun sakti terbang ke wilayah tertentu. Kita yang awam kan nggak bisa mendeteksi Pak. Karena nanti hasilnya sama. Sang wali datang bercerita, oh kondisinya sedang begini. Si dukun datang, dia bercerita kondisinya begini. Kita yang awam akan menyatakan itu sama. Oh iya kok sama. Kiswah diganti warnanya merah sekarang. Yang wali itu akan bilang warnanya merah karena betul ruhnya datang ke sana atas karomah Allah. Si dukun tadi juga akan bilang kiswah itu merah karena dia memang ke sana atas bantuan sihir. Akhirnya ketika itu berupa karomah, maka itu akan mendatangkan kebaikan. Tapi ketika itu berupa sihir, itu pasti akan mendatangkan keburukan. Kalau bapak ingin mempelajari salah satunya, kejarlah yang karomah. Jadi kalau bisa menebak apa atau mentakwil apa atau ruhnya pergi kemana, cari hanya lewat jalan kemuliaan. Jangan sampai masuk lewat jalan sihir. Jadi nanti kalau ada orang penampakannya kayak saya gini, orang soleh gitu ya, tapi tekniknya sihir. Oh ini bisa. Syaratnya
40 hari jangan sholat 5 waktu, pasti sihir. Nah ini yang tobat itu menyampaikan ke saya. Jadi gimana? Saya yang awam nggak bisa nih deteksi membedakan itu. Beliau bilang, pokoknya kalau isinya melanggar syariat pasti sihir. Malah beliau lebih keras lagi, termasuk ketika isinya mengharamkan sesuatu yang sunnah atau mengharamkan sesuatu yang mubah, itu sihir kata beliau. Dan saya belum sepakat sampai situ sih. Jadi ketika dinyatakan timun itu apa? Ya mubah aja. Tapi kalau sampai dinyatakan, oh bukan, timun itu haram, beliau bilang itu sihir. Itu satu contoh ya. Jadi apabila tuntutannya untuk mengamalkan itu dengan cara seperti itu, memutar syariat, pasti sihir kata beliau gitu. Baik ada hubungannya dengan ayat Quran atau enggak, yang dibaca itu bahasa Arab atau bahasa mantra-mantra tertentu, beliau bilang pokoknya kalau melanggar syariat itu pasti sihir, jauhi, buang gitu. Allah. Terus yang berikutnya, kalau ada aliran yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah menyatakan bahwa azab kubur itu tidak ada, membantahnya seperti apa? Memang ada batas-batas tertentu ketika kita bisa berdakwah, mengajak orang gitu ya, dengan cara hikmah, kasih nasihat baik gitu. Kalaupun debat kita lakukan mujadalah billatihi ahsan dengan cara terbaik, tapi kan ada batasnya. Batasnya di mana? Untuk mengubah hati manusia, kan kita nggak bisa. Yang ingin saya sampaikan ini adalah betul sebagian mazhab teologi di dalam Islam itu membantah adanya azab kubur dengan ayat yang antum bacakan tadi itu. Jadi ketika kayak tidur kok, kan disebutkan min markodina itu kan. Jadi markod itu tempat tidur, waktu tidur. Jadi ketika bangun, tuh berarti azab kubur nggak ada. Jadi ketika dia mati tahun 1995 di Depok, ya nanti dibangkitkan ketika sangkakala yang kedua itu ditiup. Bunyinya gimana sih sangkakala? Saya nggak tahu ya. Gimana gitu. Pokoknya sangkakala lah. Ditiup yang kedua itu, bukan yang pertama ya, karena yang pertama mematikan, yang kedua yang membangkitkan. Jadi yang kedua membangkitkan, hidup dia. Membahasa nami markodina gitu. Yang bangunin kami siapa gitu. Ayat itu dipakai buat mereka yang menyatakan azab kubur nggak ada. Orang mati itu seperti tidur. Sementara sekian banyak dalil lain itu justru menyebut tidak. Kalaupun itu ayat itu disebut seperti itu kan ayat itu ambigu. Jadi bisa ditakwil bahwa maksudnya nggak seperti itu. Tinggal kita sampaikan dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran maupun Sunnah sebisa-bisa kita. Tapi kalaupun orangnya akhirnya nggak menerima, nggak ada masalah juga, karena itu soal keyakinannya. Caranya yang terbaik kita sampaikan semampu kita. Selebihnya itu urusan antara dia dengan Allah gitu ya. Terus yang berikutnya, jin iblis mati, apa ada ruhnya? Karena dinyatakan bahwa yang mati itu kullu nafsin, maka pasti ada nafasnya. Jin. Kalau iblis kan tidak. Karena iblis itu satu dari sedikit makhluk. Sebagian ada yang menafsirkan begitu ya. Ketika dia memohon, ya Allah, aku terima, aku terkutuk, terlaknat, tapi aku akan la'aghwiyan nahum gitu kan. Pasti aku akan sesatkan sebanyak mungkin keturunan orang yang bikin aku terlempar dari surga, kata iblis seperti itu. Tapi tolong engkau jadikan aku kekal, kata iblis ke Allah kan seperti itu. Allah menyatakan memang engkau termasuk minal munzorin. Munzor itu dari kata intazoro, artinya tangguh, menunggu. Munzor itu yang ditangguhkan, dibelakangkan. Apanya? Ajalnya. Sebagian menyatakan itu yang Allah nyatakan di dalam ayat itu untuk menunjukkan bahwa iblis tidak mati sampai nanti hari kiamat terjadi setelah ia mati. Tidak seperti jin. Karena jin mati walaupun umurnya panjang. Jadi kabarnya jin itu umurnya sangat panjang, tapi mereka mati, mengalami kelahiran, mengalami masa muda, tua lalu mati, tapi panjang, ratusan tahun. Wallahu a'lam, karena saya belum pernah ketemu jin sampai sekarang. Tapi bahwa itu yang disampaikan di dalam syariat kita, iya, termasuk juga soal iblis itu. Berarti kalau mati, berarti ada daya hidup yang melekat di fisiknya. Fisiknya yang terbuat dari api itu. Oh, wow. Iya, boleh. Kalau jin, iblis, setan dan sebagainya itu, apakah neraka itu sebagai neraka
neraka bagi dia. Atau sebagai surga. Iya ya, karena api masuk ke api, nggak terasa jangan-jangan ya Pak. Kita tahu bahwa ketika Allah menyatakan jin itu mimari jin minar, sementara malaikat itu dari nur, sementara kita itu dari tin, itu kita tahu itu. Jadi kita dibuat dari tanah yang mana? Ya yang jasad. Karena kalau roh itu Allah tiupkan ke manekin lempung Adam itu. Terus malaikat begitu juga. Malaikat itu apa? Cahaya? Bukan. Malaikat itu entitas yang Allah ciptakan dari cahaya. Seperti kita kan bukan tanah ini Pak. Ini daging tulang, tapi bahannya tanah. Kita ketahui itu. Maka ketika disebut jin itu dari api, apa jin itu api? Bukan. Sosok lain, entitas lain, cuma bahan dasarnya api, gitu ya. Jadi insya Allah jangan takut Pak. Jin yang jahat masuk ke neraka akan tersiksa dia. Wah itu lebih dahsyat lagi tuh. Jangan iri. Sahabat dipanggil untuk diskusi betul atau tidak, wallahu a'lam. Tinggal dilihat dalilnya. Kalau memang betul seperti itu, jadi kaitannya dengan Rasul itu ketika mau mi'raj kan di Masjidil Aqsa ketemu para rasul itu, para nabi. Beliau jadi imam. Itu ruhnya apa? Jasadnya. Mau diketahui ruh. Karena bagaimana mungkin nabi dari sekian periode, sekian zaman bisa berkumpul di satu dimensi yang sama. Tentu ruhnya gitu ya. Sebagian lagi itu macam-macam Pak penjelasan tentang itu. Bahkan ada yang menyatakan enggak, nabi itu saat itu bertemu Rasulullah, nabi-nabi itu mereka di kuburnya masing-masing. Hanya seakan-akan dibuat bertemu oleh Allah di Masjidil Aqsa itu, macam-macam lah. Karena memang nanti ada perbedaan fundamental berkenaan dengan perjalanan Mi'raj itu sendiri. Ada yang menyatakan itu jisman waruhan, Rasulullah berangkat jasadnya dan ruhnya. Ada yang menyatakan ruh aja. Enggak, Rasulullah tuh tidur di rumah Aisyah. Ketika bukan di rumah Aisyah berarti ya, di rumah beliau, karena kan waktu itu belum menikah dengan Aisyah. Hadisnya diriwayatkan Aisyah. Makanya mereka yang membantah itu mencurigai bagaimana mungkin Aisyah menyatakan bahwa saat itu Rasulullah tidur enggak kemana-mana. Padahal dia enggak ngalami itu. Kan kita tahu Isra Mi'raj itu terjadi sebelum hijrah. Sementara Aisyah dengan Rasulullah itu menikah memang sebelum hijrah. Tapi satu atap itu baru setelah hijrah. Kan Mi'raj itu terjadi setelah wafatnya Khadijah, terjadi setelah wafatnya Abu Thalib. Beliau diundang ke langit itu. Sementara Aisyah kok seperti laporan pandangan mata gitu. Ini ada yang mencurigai begitu. Itu diskusinya panjang lah soal itu. Tapi bahwa kejadian itu faktual iya, karena disebut di dalam Al-Qur'an. Jadi nggak bisa, enggak, Rasulullah nggak pernah ngalami itu sekedar mimpi aja, enggak, faktual. Malah ada yang menyatakan ketika Allah menyatakan subhanallazi asra bi abdihi, abdun di situ itu isyarat bahwa yang pergi Muhammad ruh jism, karena abad. Allah nggak mungkin nyebut hamba kalau ruh sama jasadnya dipisah gitu. Itu ada yang itu diskusi panjang lah. Jangan sekarang semua karena udah hampir 6:30, kesian saya. Gitu ya. Tapi begitu. Dan itu memang banyak aliran-aliran yang berbeda interpretasinya terhadap kejadian itu. Tapi akhirnya saya hanya bisa menyatakan apabila dalilnya sahih, valid, kita harus menerimanya walaupun irasional, nggak masuk akal karena Rasulullah sudah menyatakan itu. Tapi kalau dalilnya tidak valid, tidak solid, itu kita dipersilahkan untuk mengenyampingkannya. Jadi wallahu a'lam benar begitu atau tidak. Tapi ketika dalilnya menyatakan seperti itu, ya berarti ada kemungkinan bahwa itu memang fakta sejarah. Demikian Bapak sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.